Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di pertemuan ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang sekarang dengan sehat walafiat. Adapun teman-teman yang masih dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya segala diangkat oleh Allah. Semoga juga penyakitnya menjadi kifarat untuk dia, dan juga semoga dilekas sembuhkan seperti semula. Mari kita berdoa untuk yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Baik, sebagaimana kita ketahui kan kita masih berada atau masih terkena di luar sana, masih ada wabah penyakit pandemi COVID-19. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga imun tubuh kita, dan juga selalu menjaga kebersihan. Dan juga ingat pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Nah, untuk pembelajaran akidah akhlak pertemuan sekarang, yaitu membahas tentang akhlak terpuji untuk diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Inti dari materi atau materi inti yaitu pembahasan tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang satu, pengertian dari akhlak terpuji tersebut, kedua, tentang dalil nakli akhlak terpuji pada diri sendiri tersebut, dan yang ketiga kita membahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan akhlak terpuji berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Nah, pengertian itu atau definisi biasanya terdiri dari dua, yaitu pengertian dari menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Nah, langsung ke pengertian menurut bahasa. Pengertian menurut bahasa pertama kita bahas tentang kreatif. Kreatif berasal dari kata create dalam bahasa Inggris yang berarti menciptakan, sedangkan kreatif itu berarti memiliki daya cipta. Kemudian yang kedua ada berilmu. Berilmu mempunyai atau berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilmu, yang berarti pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu. Kemudian yang ketiga ada kerja keras. Nah, kerja keras itu kan kita sudah ketahui, kerja itu bekerja, dan keras itu dengan cara yang sungguh-sungguh. Jadi bisa diartikan bahwa kerja keras yaitu melakukan sesuatu usaha atau pekerjaan secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Kemudian yang keempat ada produktif. Produktif yaitu mendatangkan atau mampu menghasilkan sesuatu. Antara kreatif dan produktif itu hampir sama, tetapi bedanya apabila produktif itu terus-menerus menghasilkan sesuatu, kalau kreatif itu ya dari itu lebih ke idenya gitu. Yaitu pengertian menurut istilah. Yang pertama kita bahas tentang kreatif. Kreatif itu menurut istilah yaitu sikap terampil dan cekatan
yang membuat seseorang tidak berpangku tangan atau bermalas-malasan. Dan seseorang yang kreatif itu selalu berusaha bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Kemudian yang kedua ada produktif. Produktif yaitu sikap ingin terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Dan bagi orang yang memiliki sikap produktif itu tidak ada kata berhenti atau menganggur. Kemudian kerja keras. Kerja keras yaitu semangat yang berkoar, memiliki kemampuan dan kemauan yang besar yang semuanya akan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang terakhir ada berilmu. Berilmu yaitu sikap atau perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mampu menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, ada pengertian menurut bahasa dan menurut istilah, maka bisa kita simpulkan nih pengertian dari kreatif, produktif, kerja keras, atau berilmu. Yang ke-1, kreatif. Kreatif yaitu suatu sikap yang seorang itu apabila mempunyai sikap kreatif itu mempunyai ide yang terampil dan cekatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya ataupun orang lain. Yang kedua yaitu produktif. Produktif yaitu sikap yang terus berusaha untuk melakukan pekerjaan yang atau berusaha, dan orang yang mempunyai sikap produktif itu tidak ada kata menganggur atau leha-leha dalam hidupnya. Yang ketiga ada kerja keras. Kerja keras yaitu sikap bekerja dengan terus-menerus tanpa kata lelah. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian ada berilmu. Berilmu yaitu seseorang yang sikap yang apabila seorang itu mempunyai sikap berilmu, maka seorang itu akan melakukan segala sesuatu berdasarkan ilmu. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan cuma-cuma tapi berdasarkan dengan ilmu yang dia ketahui, dan juga dia menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Jadi akal sehatnya itu tidak dianggurkan, jadi dimanfaatkan begitu. Kedua yaitu tentang dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Nah, kita ke yang pertama ada kreatif. Nah, dalil nakli dari kreatif itu ada hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua ada Quran surat Yunus ayat 101. Kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 20. Kemudian beralih ke berilmu. Berilmu itu dari naklinya ada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Quran surat Al-Muzadilah ayat 11, dan juga hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ke kerja keras. Kerja keras itu mempunyai mempunyai dalil diantaranya Quran surat Az-Zumar ayat 39, kemudian surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan surat Al-Qad ayat 11. Kemudian di produktif itu dalil naklinya diantara lain ada Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, setelah kita mengetahui dalil nakli dari keempat sikap tersebut, maka kita bahas nih satu-satu tentang dalil nakli dari keempat sikap tersebut. Yaitu yang pertama ada dalil nakli tentang berilmu. Nah, dalil nakli tentang itu kan salah satunya ada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini berarti atau mempunyai terjemah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berilah kelapangan di dalam majlis, maka lakukanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat alam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini kita bisa ini tuh ada dua poin penting. Yang ke satu yaitu adab di majelis, yang apabila ada orang yang masuk majelis maka kita tuh harus melapangkan. Jadi kita tuh jangan menyempitkan orang yang ingin ke majelis, kan sama orang yang ingin majelis kan ingin mencari ilmu, kita juga ingin mencari ilmu, maka kita harus memberikan ruang untuk orang-orang yang ingin mencari ilmu. Kemudian di sini ada Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, jadi ini juga merupakan suatu keistimewaan dari orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat oleh Allah. Maka kita harus mempunyai ilmu, maka kita harus haus akan ilmu pengetahuan agar kita diangkat derajatnya oleh Allah, seperti itu. Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu dalil kerja keras. Dalil kerja keras itu salah satunya yaitu Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun, yang berarti katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai keadaanmu, sesungguhnya kamu akan bekerja pula, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Jadi ini tuh mencerminkan kita harus bekerja keras. Mengapa kita harus bekerja keras? Karena sesuai dengan keadaanmu. Maka apabila kita ada dalam keadaan sehat walafiat, maka kita tuh tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh kita ingin bekerja, karena Allah juga sudah memerintah untuk bekerja sesuai dengan kemampuan. Maka apabila kita sehat, maka kita harus bekerja dengan giat. Dalil yang ketiga yaitu dalil nakli tentang kreatif. Itu ada surat Al-Ankabut ayat 20 yang berarti katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari permulaan, kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam ayat ini bisa kita ambil untuk kreatif yaitu tentang menciptakan, karena kan orang yang kreatif yaitu orang yang gemar mempunyai ide yang banyak untuk menciptakan sesuatu. Nah, juga di redaksi yang dari permulaan kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, maka ini tuh dari permulaan, maka dia yang bermula menciptakan, berarti ini dia tuh mempunyai untuk manusia ya, untuk menciptakan dari permulaan untuk manusia, maka dia itu mempunyai sikap kreatif karena dia mempunyai ide-ide cemerlang untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya itu belum ada. Gitu. Itu dalil nakli tentang produktif yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu raka'u wasjudu wa'budu rabbukum fa'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Nah, ini tuh kita kaitkan dengan produktif, yaitu dengan kita harus melakukan sesuatu terus-menerus tanpa ada kata lelah atau tanpa ada kata nganggur, sama dengan produktif yang berarti melakukan atau terus-menerus melakukan atau menciptakan sesuatu, begitu. Nah, pesan yang ketiga yaitu tentang contoh perilaku dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Nah, langsung saja ke contoh perilaku dari berilmu. Yang ke satu, seseorang siswa MTS K9 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir dengan menolak ajakan temannya untuk bermain dan berhura-hura. Nah, mengapa ini bisa kita masukkan ke dalam contoh perilaku berilmu? Karena di sini dia lebih mementingkan untuk
bermain dan berhura-hura demi belajar karena dia sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir. Maka apabila orang yang tidak berilmu itu atau tidak menggunakan akal sehatnya itu, dia akan sebaliknya atau lebih dia tuh bisa berleha-leha padahal sebentar lagi dia akan menghadapi ujian akhir. Nah, begitu juga dengan kalian yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir, maka harus lebih memprioritaskan untuk belajar daripada bermain atau berleha-leha. Nah, kemudian yang kedua, seorang bapak-bapak yang sedang sakit dengan akal sehatnya dan ilmunya menolak ajakan untuk ke dukun. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai contoh perilaku berilmu karena apabila dia tidak mempunyai akal sehat atau apabila dia tidak mempunyai ilmu agama yang cukup, maka dia akan mengiyakan ajakan untuk ke dukun karena dalam agama Islam atau ilmu agama Islam, kedukun itu termasuk syirik yang dimana syirik itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan merupakan dosa besar. Maka karena si bapak ini mempunyai akal sehat dan mempunyai ilmu yang memadai tentang hal ini, maka dia menolak ajakannya untuk berobat ke dukun. Mungkin saja si bapak ini tuh berobat ke dokter atau berobat ke sesuatu yang memang halal dan dibolehkan dalam agama Islam gitu. Kemudian contoh berilmu itu juga bisa kita ambil contohnya orang membuang sampah ke tempatnya, itu bisa dicontohkan sebagai orang yang berilmu karena memang dalam ilmunya sampah itu harus dibuang, atau bila kita berpikir dengan akal sehat, sampah itu harus dibuang kepada tempatnya. Agar apa? Agar si sampah itu tidak menyumbat saluran perairan ataupun sampah itu tidak mengganggu pemandangan apabila dibuang di mana saja gitu. Kemudian kita berakhir ke contoh perilaku yang kedua, yaitu contoh perilaku dari kerja keras. Ini agak panjang ya, jadi dibacainya agak lama. Yaitu seorang anak MTS yang ayahnya hanya tukang bakso keliling. Ia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang sarjana ekonomi yang sukses. Demi meraih cita-citanya, anak tersebut sudah mempersiapkan dirinya sejak di sekolah MTS dengan cara membantu ayahnya berdagang bakso keliling di luar waktu belajar. Sudah duduk di bangku aliyah, bahkan perguruan tinggi, dia sudah berani dan bekerja keras berjualan bakso secara mandiri. Hasil dengan kerja kerasnya, dia dapat menyelesaikan kuliahnya, bahkan telah diterima bekerja di perusahaan ternama di kota itu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai contoh perilaku kerja keras. Mengapa? Karena memang dia sudah bekerja keras untuk meraih cita-citanya sejak dini. Walaupun keadaan dia itu mungkin tidak bisa atau tidak mampu untuk bersekolah sampai sarjana, tapi dia mempunyai tekad yang tinggi dan juga dia bekerja keras dengan cara membantu ayahnya berdagang bakso, maka dia pun berhasil meraih cita-citanya. Nah, kita juga salah please guys, salah. Maka kita masuk ke contoh perilaku. Contoh perilaku dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Langsung ke contoh perilaku yang pertama, yaitu contoh perilaku dari seseorang yang mempunyai sikap berilmu atau akhlak berilmu. Yang ke-1, seorang siswa MTS kelas 9 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir dengan akal sehatnya menolak ajakan teman-temannya untuk bermain dan berhura-hura. Nah, mengapa sih si contoh yang ke-1 ini masuk ke dalam kategori contoh perilaku dari berilmu? Karena memang apabila kita cermati dengan akal sehat,
atau memang apabila dia mempunyai ilmu, maka dia bisa membedakan apa yang harus dia prioritaskan dan apa yang bisa dia tunda. Karena apabila memang keadaan dia mau ujian akhir, maka prioritasnya itu harusnya belajar, bukan bermain atau berhura-hura. Begitu. Kemudian yang kedua, seorang bapak-bapak yang sedang sakit dengan akal sehatnya dan ilmunya menolak ajakan untuk berobat ke dukun. Nah, mengapa juga yang kedua itu bisa dikategorikan sebagai contoh perilaku berilmu? Karena apabila si bapak itu mempunyai ilmu agama yang mumpuni, juga akal sehat yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu, maka untuk berobat ke dukun itu apabila dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang dikategorikan sebagai syirik, yang syirik itu merupakan dosa besar yang dilarang di agama Islam. Jadi karena si bapak ini mempunyai ilmu yang mumpuni dalam agama Islamnya, maka dia menolak ajakan untuk ke dukun karena hal tersebut merupakan sesuatu yang syirik. Nah, kemudian bisa kita ambil contoh lain juga seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya merupakan sesuatu yang mencerminkan seorang yang berilmu. Karena apabila kita mengetahui ilmunya, membuang sampah sembarangan itu mempunyai banyak madarat. Juga bila dalam pelajaran IPA juga itu bisa menyumbat saluran perairan yang bila banyak tersumbatnya akan mengakibatkan banjir. Jadi apabila orang yang berilmu, maka dia akan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Contoh perilaku kerja keras ini, contohnya agak sedikit panjang ya, yaitu seorang anak MTS yang ayahnya hanya tukang bakso keliling. Ia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang sarjana ekonomi yang sukses. Demi meraih cita-citanya, anak tersebut sudah mempersiapkan dirinya sejak sekolah di MTS dengan cara membantu ayahnya berjualan bakso. Dan saat sudah di bangku kuliah dan perguruan tinggi, dia sudah berani dan bekerja keras berjualan bakso secara mandiri. Alhasil dengan kerja kerasnya, dia dapat menyelesaikan kuliahnya, bahkan telah diterima bekerja di perusahaan ternama di kotanya. Nah, mengapa cerita di bawah ini merupakan suatu contoh perilaku dari kerja keras? Karena di sini terlihat bahwa dia itu pantang menyerah, terus bekerja tanpa lelah untuk meraih cita-citanya, yaitu dengan membantu berdagang bakso ayahnya dari sejak MTS. Nah, alhasil dari kerja kerasnya itu dia bisa meraih cita-citanya, yaitu sebagai sarjana ekonomi yang sukses. Nah, kemudian kita ke contoh perilaku yang ketiga, yaitu contoh perilaku kreatif. Nah, contohnya yaitu Ahmad. Ahmad adalah anak dari seorang kurang mampu secara ekonomis. Ayah dan ibunya seorang buruh tani yang penghasilannya pas-pasan. Pembayaran SPP di sekolahnya selalu menunggak karena penghasilan orang tuanya tidak mencukupi. Untuk membantu meringankan beban orang tuanya, Ahmad melakukan tindakan kreatif, yaitu dengan mencari kayu bakar di hutan, kemudian kayu bakar tersebut dijual kepada yang membutuhkan dan uangnya dipakai untuk biaya sekolahnya. Nah, ini merupakan contoh dari perilaku kreatif karena si Ahmad ini tidak menyerah akan keadaan. Dia terus mencari ide untuk menghasilkan uang atau demi melanjutkan sekolahnya. Nah, idenya itu cemerlang, yaitu dia mencari kayu bakar kemudian dijual kepada yang membutuhkan. Nah, contoh kreatif ini juga bisa seperti ada seorang yang sama tidak mampu. Nah, dia tuh memanfaatkan sisa-sisa dari sampah untuk dijadikannya barang yang lebih berguna. Nah, barang itu kemudian dijual dan menghasilkan uang yang bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu contoh perilaku dari produktif. Contoh perilaku produktif itu contohnya yaitu Mahmud adalah siswa MTS kelas 9. Dia aktif di berbagai bidang di sekolahnya. Di tengah-tengah kesibukannya, Mahmud masih bisa menyisihkan sebagian waktunya untuk bekerja, yaitu membuat hiasan untuk gantungan kunci dari ayaman dan ukiran. Hasil karyanya disukai oleh teman-temannya, bahkan gurunya sendiri banyak yang memesannya. Nah, mengapa ini disebut produktif? Kan kita sudah ketahui bahwa produktif itu yaitu pantang untuk menganggur atau berleha-leha. Jadi dia selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan menghasilkan sesuatu. Nah, ini bisa dilihat Mahmud walaupun dia sudah aktif di berbagai bidang sekolahnya, tapi dia masih bisa berkarya, masih bisa menghasilkan karya yang karya itu bisa bermanfaat untuk dia dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita udah ketahui ya contoh-contoh dari perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Nah, untuk masa pandemi ini juga kita harus memiliki keempat sikap tersebut, yaitu berilmu. Jadi kita tuh haus akan ilmu, kita terus membaca, terus menambah wawasan kita gitu. Walaupun di rumah aja kan bisa dimanfaatkan dengan membaca buku dan membaca-baca informasi dari internet. Kemudian kemudian juga kerja keras, kita kerja keras membuat membuat tugas. Jadi kita jangan leha-leha, kita terus membuat tugas agar tugas itu selesai. Kemudian kreatif, kita harus kreatif. Jadi kita tuh ada di rumah tuh harus menghasilkan karya, harus mempunyai ide. Contohnya kita tuh mengikuti kelas-kelas online begitu bisa. Kemudian juga perilaku produktif. Jadi walaupun kita di rumah tapi kita tetap bisa berkarya. Contohnya kita membuat rajutan untuk masker atau yang lainnya begitu. Mungkin hanya sekian dari perilaku akhlak terpuji untuk diri pribadi, pelajaran akidah akhlak yaitu berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif. Untuk selanjutnya semoga bisa dipahami materinya dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan yang sehat walafiat, dan semoga juga pandemi corona ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.